Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips bagi kalian yang mau membeli mobil bekas ataupun baru saja membeli mobil bekas. Jadi, membeli mobil bekas itu saat ini jadi pilihan ya. Selain hemat budget, kita bisa mendapat mobil dengan kondisi yang cukup baik. Tapi, sekalipun kita dapat mobil dalam kondisi baik, kita tetap wajib memperhatikan penggantian semua cairan yang ada di dalam mobil itu setelah kita membelinya. Karena kita tidak tahu rekod penggantian sebelumnya ataupun kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, terlebih kalau nggak ada seperti buku rekodnya. Ada banyak cairan dalam mobil, dan apa saja cairannya itu yang akan kita bahas di video kali ini. Silahkan simak sampai akhir, tapi bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi yang pertama harus kita ganti itu oli mesin. Untuk oli mesin ini bisa kita melakukan pengecekan di bagian dipstick sini untuk kualitas olinya, tapi alangkah baiknya kita ganti saja oli mesin ini menggunakan yang baru, karena kita tidak tahu seperti apa sih penggantian sebelumnya. Dan untuk di mobil saya dulu juga langsung saya ganti untuk bagian oli mesinnya, karena kebetulan dia nggak ada seperti buku service record ataupun penggantian oli sebelumnya. Nanti bagi kalian yang sudah ada buku service recordnya, itu bisa kalian baca untuk penggantian selanjutnya. Kalau nggak ada, saran saya langsung diganti aja olinya menggunakan oli yang baru dan sesuai spesifikasi dari mobil kalian. Jadi untuk penggunaan kedepannya itu pasti akan lebih tenang ketika kita mengganti oli baru di mobil kita, tentunya dengan filter olinya sekalian biar kita lebih aman dan nyaman. Untuk yang kedua yang harus kita ganti yaitu minyak rem. Untuk minyak rem seperti ini, dia itu rawan terjadinya endapan yang ada di bagian selang-selang ataupun di bagian tabung sini. Dan untuk minyak rem ini perlu diganti, dan kita juga harus memastikan untuk sistem pengereman seperti piringan cakranya dan kampas itu juga kondisi baik supaya tidak terjadi masalah di sistem pengeremannya. Terlebih untuk di bagian cairan rem atau minyak rem seperti ini. Dan untuk minyak rem seperti ini, untuk penggantiannya silahkan kalian pastikan sesuai dengan spesifikasi dari mobil kalian. Dan untuk cara bladingnya, kemarin sudah saya buatkan juga untuk cara blading di roda ini. Dari keempat roda kita blading semua supaya minyak remnya itu keluar, dan kemudian kita ganti minyak remnya menggunakan minyak rem yang baru. Dan untuk minyak rem, kalian bisa memilih untuk warnanya. Di sini saya menggunakan warna merah, dan untuk penggantiannya juga saya gunakan minyak rem yang warna merah. Dan untuk cara bladingnya yang saya bilang tadi itu sudah ada di channel ini, bisa kalian gunakan alat yang kemarin sudah saya buat. Nanti kalian bisa cek di channel ini untuk cara buat alat blading, dan kita blading menggunakan alat itu sendirian, nggak perlu teman, jadi lebih simpel dan praktis tentunya. Dan untuk minyak seperti ini saya kemarin sempat beli di 1 liter ini hampir saya gunakan sekitar mungkin 70%. Dan untuk standarnya itu dia bisa menggunakan DOT 4 atau 3 ya, sesuai spesifikasi mobil kalian nantinya. Oke, dan untuk yang ketiga yang wajib kita ganti yaitu oli power steering. Jadi untuk power steering di mobil saya atau olinya itu di sebelah sini, kita bisa melakukan pengecekan apakah oli power steeringnya masih dalam kondisi baik atau tidak. Biasanya kalau oli power steering itu warnanya sudah keruh, itu sudah wajib kita ganti. Dan di sini itu oli power steering juga sudah saya ganti ya untuk mobil saya, dan dia masih penuh. Nanti kalau kalian menemukan oli power steeringnya itu sudah berkurang, kalian bisa langsung saja kuras dan kemudian ganti yang baru, biar nanti kalau ada penyusutan ataupun ada kebocoran sedikit, kita bisa menambahkan dengan oli power steering yang sudah kita ketahui itu menggunakan merek apa. Jadi kita tidak mencampur-campur oli power steeringnya. Jadi di sini saya menggunakan merek ini ya, dan untuk di video ini saya tidak di-endorse sama sekali. Jadi bagi yang mau endorse juga nggak masalah ya, bisa kontak di email saya.
Jadi untuk power steering ini atau oli power steering itu supaya kinerja dari sistem kemudi itu baik dan tidak ada masalah di bagian power steeringnya. Karena kalau power steeringnya atau minyak power steering ini bermasalah atau sudah keruh, nantinya akan berat di bagian setirnya dan tentunya tidak nyaman. Jadi kalian pastikan untuk minyak power steering ini atau oli power steering kalian ganti juga dengan yang baru. Oke, dan untuk yang keempat yang wajib kalian ganti itu oli transmisi. Jadi untuk mobil itu ada dua, yaitu transmisi otomatis dan manual. Ya, untuk otomatis itu biasanya dia bisa mengecek melalui dipstick. Untuk mobil manual itu tidak ada sticknya atau dipstick untuk melakukan pengecekan kualitas dari oli transmisi. Dan untuk oli manual di mobil saya itu dulu juga pernah saya buat videonya cara penggantiannya. Jadi oli manual ini harus kalian ganti ketika kalian habis membeli mobil bekas, karena biasanya untuk penggantian oli transmisi ini jarang sekali orang memperhatikan dan malah jarang ada yang tahu juga kalau sistem transmisi itu wajib diganti olinya. Dan di sini saya menggunakan spesifikasi yang sesuai dengan mobil saya, yaitu GL4 dan 80W strip 290 maksud saya. Jadi spesifikasinya ini ya, oli manual. Jadi nanti untuk oli otomatis biasanya harus flashing, kalau manual tinggal kita ganti aja supaya di bagian transmisi atau saat kita penggantian gigi itu tidak terjadi masalah dan tentunya masih kondisinya baik. Dan untuk oli power steering seperti ini biasanya dia penggunaan itu nggak sampai 2 liter atau mungkin 1,7 liter itu sudah cukup. Nanti sudah bisa kita pastikan di bagian transmisinya itu kondisi baik, karena sekali lagi ini juga bisa kita lakukan sebagai riset supaya untuk penggantian selanjutnya kita tahu harus di kilometer berapa. Oke, untuk yang kelima itu oli gardan. Jadi oli gardan ini posisinya di bagian bawah untuk mobil yang menggunakan gardan. Kalau di mobil saya kan ini penggerak roda depan, jadi nggak ada gardannya. Biasanya yang penggerak belakang seperti Avanza itu ada gardannya. Dan ketika kalian membeli mobil dengan gardan, kalian wajib mengganti oli gardannya. Sebenarnya oli gardan ini diganti setiap 90 km, tapi karena posisinya di bawah itu dia rawan kerendam. Jadi untuk kita yang setelah membeli mobil bekas itu wajib mengganti supaya kita bisa melakukan pengecekan juga di bagian gardannya itu ada rembesan air atau tidak, atau misalnya kemasukan air atau tidak. Jadi kita bisa memastikan kondisi gardan mobil kita itu dalam kondisi baik dan olinya juga baru. Yang keenam itu wajib kita ganti oli kompresor AC. Jadi untuk oli kompresor AC ini tuh jarang pemilik mobil itu yang tahu kalau di bagian AC itu harus ada penggantian oli di bagian kompresornya. Nah ini kita ganti supaya kompresor AC itu dalam kondisi baik, karena kalau kekurangan oli itu bisa mengakibatkan kompresor AC itu ngorok dan tentunya nanti akan mempengaruhi kinerja dari AC. Biasanya itu nggak dingin ataupun ada masalah lain. Dan untuk letak dari kompresor AC itu di bagian sini ya. Di mobil saya ini ada rembesan sedikit di bagian oli kompresor AC-nya. Dan kalian juga harus pastikan komponen lain di AC mobil kalian itu bekerja dengan baik atau tidak ada kebocoran seperti evaporator ataupun kondensor yang ada di mobil kita atau mobil kalian. Jadi kalian pastikan untuk kondisi sistem AC-nya kondisi baik, dan untuk oli kompresornya kalian ganti juga menggunakan yang baru. Kemudian bisa dicek tekanan freonnya supaya AC tetap dingin dan kondisinya prima. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu cairan radiator atau coolant. Jadi jangan sekali-kali kalian itu menggunakan air biasa ya untuk mengganti cairan radiator, karena bisa menimbulkan kerak yang ada di bagian radiator. Dan di sini saya menggunakan coolant juga, warnanya hijau. Untuk coolant seperti ini kalian wajib melakukan penggantian
karena kita tidak tahu untuk kualitas coolant yang sebelumnya seperti apa, ataukah coolant-nya sudah lama atau masih baru. Kalian wajib mengganti coolant ini menggunakan yang baru atau di flashing semua, dikuras semua. Jadi untuk kotoran-kotoran dan kerak yang ada di bagian radiator dan di bagian mesin itu dia bisa bersih, dan kita gunakan coolant yang baru untuk memastikan kinerja dari mobil kita yang setelah kita beli tadi itu kita tidak tahu recordnya seperti apa, itu kondisinya dalam kondisi baik, dan untuk cairan radiatornya juga baik. Nanti kita bisa tahu untuk penggantian selanjutnya itu di bulan berikutnya atau bulan dimana kita harus mengganti coolant itu. Jangan sekali-kali kita gunakan air biasa karena bisa menimbulkan kerak ya. Oke, jadi seperti tadi tips dari saya mengenai 7 cairan mobil yang harus kita ganti setelah kita membeli mobil bekas. Tujuannya supaya kita bisa melakukan reset dan kita tahu untuk penggantian selanjutnya itu di kilometer berapa atau bulan berapa, itu kita bisa tahu karena biasanya tidak semua mobil itu melampirkan service recordnya. Dan penggantian cairan yang sudah saya sebutkan di video kali ini itu tujuannya supaya kita nantinya tenang ketika menggunakan mobil kita. Karena kalau kita nggak mengganti 7 cairan itu, dikhawatirkan misalkan minyak remnya itu ada endapan, nanti bisa bermasalah di minyak remnya. Terus misalkan untuk di bagian coolant nggak kita ganti, bisa aja overheat. Kemudian untuk bagian mesin bisa aja dia berkerak, ataupun oli mesinnya itu sudah lama. Untuk bagian transmisi juga sama saja. Jadi kalian pastikan untuk 7 cairan itu kalian ganti menggunakan yang baru, kemudian kalian beri tanda atau kasih record untuk penggantian selanjutnya supaya kondisi mobil kita itu tidak terjadi masalah dan prima ketika kita gunakan sehari-hari. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.